Itu nggak pakai HP kan? Hah? Itu buat laporan doang katanya. Malah nggak bakal muat kalau lu mau duduk. Lu duduk aja. Dikit Mas Rian. Depan Mas Rian. Boleh Mas foto dulu. Rian. Iya Mbak. Agak rapat ya Mbak. Agak rapet Mbak, agak dikit. Nih, turun dikit nih. Udah. Ya. Gas. Ini pakai peci karena ini belum mandi jadi tadi rambut berantakan pakai yang ada. Ini nggak kena air ya? Yuk. Mungkin bisa diceritakan kronologinya kalian. Ya, kemarin planning ada masif itu kan mau ada manggung di acara Banyuwangi Festival. Terus kebetulan memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus H-1 dan via Surabaya. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Kita delay kan, sempat delay, jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11. Terus sampai jam 11 lanjut ke perjalanan ke Banyuwangi. Itu benar-benar aku masuk mobil tuh langsung tidur karena emang kebetulan sorenya kita manggung di Bekasi di sebuah kampus gitu. Jadi habis dari manggung di Bekasi lanjut ke bandara, langsung berangkat ke Surabaya. Pas masuk mobil menuju ke Banyuwangi itu benar-benar aku tuh tidur panjang jalan, tapi sempat kebangun dikit karena beberapa kali kayak ke rest area ada yang makan dulu, ada yang sempat minum kopi dulu dan lain-lain lah. Itu kalau nggak salah 2 kali berhentinya. Tapi itu juga aku masih samar-samar. Nah, jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tertidur pulas, benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali. Cuma katanya Rama, gitarisku yang di sebelahku itu sempat tayamum, sempat sholat di dalam, sempat di mobil gitu. Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga. Jadi pas kejadian nabrak itu langsung benar-benar cepet banget kejadiannya. Duar, bunyi kencang banget. Aku langsung kebangun, tapi tahu-tahu udah kayak kepentok gitu, kepala udah kepentok. Terus ini juga ada bekas di sini. Terus nggak kayak ada, nggak tahu ini kayak kena apa gitu. Ini baru kerasa juga. Sama dengkul, sama ini yang agak lumayan. Sebenarnya ini karena waktu pas setelah kejadian tuh bengkaknya justru yang di jidat ini, benar-benar kayak kayak bola tenis lah gitu ya, gede banget gitu. Nah, pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun, bener-bener refleks turun, ambil keringan, refleks ngambilin barang-barang. Jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua, HP-HP yang tergeletak aku ambilin. Punyanya asistenku si Tommy, itu dia belum sadar tuh. Jadi entah dia pingsan atau apa, pas dibangunin tuh kayak dia nggak bisa bangun karena kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak saat itu ya. Jadi Wahyu yang di depan, duduk di depan, turun, aku turun, Rama di sini udah bocor, udah netes terus ya. Nggak taunya kaca itu depan sampai belakang yang sebelah kanan semuanya pecah. Semuanya pecah. Akhirnya kita turun semua, aku pelan-pelan bawain koper-koper, aku turunin semua. Akhirnya ada warga datang, warga Situbondo di situ datang, mereka kasih bantuan. Kita udah di pinggir jalan tuh, duduk di pinggir jalan sambil lemes, udah bingung mau ngapain. Sambil nelfonin, kebetulan kita tuh yang paling, justru kita yang ditinggal sama rombongan lain. Jadi yang rombongan lain tuh udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita. Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi. Dari situ saat kejadian itu benar-benar yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk, terus minta tolong sama warga di situ, ada es batu nggak? Akhirnya dibawain es batu, aku ini kompres kepalaku. Terus Rama juga pakai es dan itu masih belum berhenti ngocor karena kayak bocor ya, sobek kan karena kena pecahan kaca. Terus Wahyu
dadanya sakit, dia memar. Terus yang kasihan asistennya Demasif itu benar-benar dia nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerak kan. Sampai akhirnya digotong, dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya, karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan. Wahyu nemenin Tommy, asistennya Demasif, ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin jemputan rombongan yang lain. Itu akhirnya datang satu persatu, polisi datang. Akhirnya dia nanya, awalnya mungkin karena masih gelap ya, warga belum ngeh kan. Sampai akhirnya ada warga yang ngeh, Mas Rian ya mau manggung di Banyuwangi ya? Iya. Nah, dia datanglah polisi, mobil patroli polisi datang, terus akhirnya kita diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada 3 kilo dari Situbondo itu ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Kondisi mobil udah nggak tertolong juga. Terus aku sempat agak marah lah sama driver karena dia ternyata ngantuk kan. Jadi ini sebenarnya kelalaian manusia juga, karena dia bawa mobil ngantuk. Harusnya kalau ngantuk kan harusnya dia bisa berhenti dulu kan. Dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya, karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya sih udah di atas 100. Jadi habis itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama, langsung disuntik untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain. Aku lihat Rama langsung dijahit karena udah bocor kan, udah ngocor terus ininya darahnya. Rama tadinya minta bisa nggak kalau nggak dijahit, ya nggak bisa karena ini udah parah. Terus aku akhirnya nunggu giliran untuk di ronsen karena takutnya ada terjadi apa-apa di kepala kan, karena benturannya cukup keras kan. Terus akhirnya Wahyu juga akhirnya di ronsen semuanya. Sebenarnya harusnya ada CT scan juga, cuma karena peralatan tidak lengkap di sana akhirnya kita di ronsen dulu. Jadi mungkin setelah ini ya setelah udah sampai Jakarta baru nanti akan ke rumah sakit di sini. Mas Rian, itu sekitar jam berapa ya Mas dan kejadian? Itu jam 4 pagi. Jam 4 ya, pagi. jadi dan di mobil ada berapa orang? Di mobil ada 5 orang, ada driver, ada Wahyu, ada aku sama Rama di tengah, sama Tommy di belakang, dia jagain barang-barang kan, ada tas dan lain-lain. Nah Mas Rian ini kepentur ke mana nih? Ke bangku atau ke Nah mana itu, posisinya? aku pokoknya tiba-tiba kayak udah gitu, entah kayaknya dicok ini bangku depanku nih, kayaknya ya, atau mungkin kan di sini ada kayak apa ya yang buat naruh barang itu tuh, kotak gitu, yang di tengah, kan, di tengah. mobilnya kan Innova tuh. Jadi mungkin tahu-tahu pokoknya aku cepat banget sih kejadiannya, benar-benar yang ini juga masih sakit, masih ngilu banget nih di sini. Jadi benar-benar yang langsung ke depan gitu, dan kebetulan posisi kursiku tuh agak aku giniin kan, karena kan sambil tidur kan. Jadi Tommy juga, asistenku juga kayak terselamatkan karena dia ketahan sama kursiku. Jadi mungkin juga kalau aku misalnya kursinya biasa gitu, mungkin akan lebih ke depan lagi kebuangnya gitu.